Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Peresmian itu dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan para mantan wakil presiden. Presiden Prabowo mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dari Istana Merdeka menuju halaman tengah Istana Negara Jakarta dengan menggunakan mobil golf. Mobil itu dikemudikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sampai di depan halaman tengah. Prabowo bersama SBY dan Jokowi disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wapres ke-11 Budiono dan juga Wapres ke-13 Maruf Amin. Lalu Presiden, Wapres, para mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden masuk bersama ke lokasi peluncuran Danantara. Raya diiringi orkestra Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Penekanan tombol sebagai tanda resmi diluncurkannya Danantara Indonesia tidak hanya dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo turut menekan tombol. Mendampingi pula di atas panggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono dan Wapres ke-13 Maruf Amin. Serta Menteri BUMN Erick Thohir juga Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus menjabat Kepala Danantara Rosan Roslani. Hari Senin tanggal 24 Februari Presiden Prabowo Subianto menilai wajar banyak pertanyaan dan keraguan sejumlah pihak soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Prabowo menyebut wajar ada keraguan karena inisiatif ini belum pernah ada. Namun menurut Prabowo, Indonesia patut berbangga karena Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani ditunjuk sebagai Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Rosan dibantu Wakil Direktur Utama TBS Energi, Pandu Syahrir sebagai Direktorat Investasi dan Aset BUMN, serta Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria yang akan memegang kendali Direktorat Operasional BUMN yang ada di bawah payung Danantara. Presiden Prabowo menunjuk Rosan Roslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Rosan akan dibantu Doni Oskaria yang akan memimpin holding operasional, serta Pandu Syahrir sebagai pemimpin holding investasi. Selain jajaran pemimpin operasional, Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Wakil Presiden
Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menjadi pimpinan di Danantara. Dan tentunya ini adalah tugas yang sangat mulia karena mempunyai tujuan yang sangat mulia, dan tentunya ini menjadi usaha kita bersama agar tujuan dan usaha mulia ini bisa berhasil. Saudara Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, serta para mantan wakil presiden. Bagaimana memaknai kehadiran para tokoh itu secara politik pasca diluncurkannya Danantara? Kita akan bahas bersama Immanuel Ebenezer, Ketua Umum dari Prabowo Mania, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, Bang Noel, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita sore hari ini. Bang Noel, ini dua presiden sebelumnya, Pak SBY, Pak Jokowi ini hadir, turut memencet tombol seperti itu. Peran yang diharapkan Presiden Prabowo terhadap presiden sebelumnya seperti apa sih, Bang Noel? Yang pasti ini mencerminkan harapan ya, mencerminkan harapan masa depan bangsa ini ke depan. Karena kita mau ke depan ini para pemimpin-pemimpin bangsa ini yang bicara orientasinya kebangsaan, pasti ada semacam catatan sejarah yang akan menjadi menjadi catatan publik bahwa orang ini memikirkan bangsa ini. Tidak seperti pemimpin-pemimpin yang hanya bicara tentang masa lalu, dendam, kebencian, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita suka dari apa yang menjadi pidato Pak Prabowo berkali-kali. Bangsa ini harus akur, pemimpin ini harus akur, jangan sampai kita seperti negara-negara yang lain di Arab, Timur Tengah, lantas ada beberapa negara yang lain hancur karena apa? Perilaku elitnya dan pemimpinnya suka berkelahi. Oke, nah, kita kalau melihat peran dari kedua mantan presiden ini, Pak SBY dan Pak Jokowi di Danantara nanti akan sebagai apa? Apakah betul sebagai dewan pengawas atau ada peran lainnya? Ya, soal peran itu nanti kan Pak Prabowo pasti ada penugasan khusus lah yang akan diberikan oleh Pak Prabowo terhadap dua pemimpin ini. Biar gimana pun Pak Jokowi kan sosok pemimpin yang memiliki integritas, entah dia sebagai apa kan itu hak prerogatif Pak Presiden, bukan saya. Kedua Pak SBY juga sosok yang sampai detik ini memiliki idealisme tentang bangsa ini seperti apa. Artinya soal itu biarlah nanti waktu atau Pak Prabowo yang menjawab, bukan saya. Karena Pak Prabowo yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa. Oke, Mas Adi, kalau melihat kehadiran dari Pak Jokowi, Pak SBY, bahkan ikut hadir di panggung besar, turut memencet tombol saat diluncurkannya Danantara, dari bahasa politiknya, komunikasi ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Ya, saya kira memang sangat terlihat sekali bahwa Prabowo Subianto itu dalam membentuk badan baru ini, Badan Investasi Nasional yang disebut dengan Danantara, ingin melibatkan semua pihak yang selama ini memang dinilai punya komitmen terhadap pembangunan kebangsaan, terutama komitmen untuk bagaimana melakukan pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan. Maka tidak mengherankan kalau kemudian mantan-mantan presiden terdahulu seperti Jokowi dan SBY itu diajak. Nah, yang menjadi tanda tanya itu sebenarnya apakah Megawati itu diundang atau tidak, ataukah diundang tapi tidak hadir, ataukah karena faktor yang lain. Karena kalau kita selalu mendengarkan argumen yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, akan selalu melibatkan pihak-pihak mantan presiden terdahulu supaya persoalan kebangsaan dan pembangunan ekonomi di masa-masa yang akan datang ini tentu butuh feedback dan masukan dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya. Bahkan tidak berhenti di situ, mantan wakil presiden seperti Pak Yusuf Kalla dan Budiono juga akan diajak dalam konteks bagaimana ini sebagai satu komitmen bahwa persoalan pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhan 7-8% ini tentu harus dilaksanakan secara kolektif dan kolegial. Betul Prabowo Subianto sebagai presiden, tapi dalam banyak hal sumbangsih dan pikiran-pikiran penting dari mantan presiden, dari mantan wakil presiden juga sepertinya dibutuhkan dalam konteks bagaimana menjadikan badan investasi yang baru ini seperti Temasek yang ada di Singapura, bukan seperti lembaga-lembaga lain yang kemudian misalnya gagal seperti 1MDB yang ada di Malaysia. Makanya dalam pidatonya Prabowo Subianto mengatakan
ini adalah lembaga baru dan tentu masih banyak yang mempertanyakan, tapi yakinlah bahwa ke depan ini akan upaya ada maksimal bahwa persoalan pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Karena kalau mau jujur, sebenarnya pikiran besar soal Danantara ini menurut saya cukup ideal ya, karena tentu kita tidak bisa terus-menerus bagaimana menggerakkan sektor roda ekonomi kita hanya berdasarkan investasi dari pihak luar. Kan kita tahu dari luar itu kan sedang kondisi tidak baik-baik saja, terkait dengan geologi politik, terkait dengan perang dingin antara China dan Amerika misalnya, sedang tidak baik-baik saja. Maka satu-satunya cara adalah mengakumulasi begitu banyak BUMN, 7 BUMN sebagai upaya untuk melakukan stimulus di bidang energi, di bidang pertambangan, di bidang pertanian, termasuk juga soal energi terbarukan. Niatnya bagus, makanya Prabowo itu perlu sepertinya mengajak berbagai pihak sebagai bagian penting bagaimana Danantara ini ya efektif, dan yang paling penting adalah menciptakan bagaimana stimulus ekonomi yang semakin matang. Oke, Bang Noel, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hadi tadi, Bu Mega diundang atau tidak, atau diundang tapi tidak hadir, tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami masih akan kembali bersama Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Masih di Kompas Petang, Saudara, saat berpidato di acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Oke, ini dia yang juga menjadi kekhawatiran publik terkait dengan Danantara adalah bagaimana pengawasan mekanismenya akan seperti apa dan bagaimana untuk mengatasi adanya potensi konflik kepentingan. Silakan Bang Noel, nanti akan seperti apa mekanismenya? Oke. Yang pasti gini, Pak Prabowo kan tadi dalam pidato sudah punya tekad tuh. Saya akan melawan sekeras-kerasnya dan dengan segala upaya yang dilakukan. Artinya hati-hati gitu loh. Gitu, hati-hati. Bahasanya tuh pesannya sudah sangat menohok lah. Jadi siapapun yang bermain-main di Danantara ini ya risikonya udah pasti kan. Mereka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum kita. Dia nggak. Oke, tapi gini Bang Noel, kalau kita bicara soal Danantara, ini kan konsolidasi antara 7 BUMN. Aset yang dikelola juga tidak main-main, 900 miliar US dollar atau hampir 15.000 triliun. Bagaimana untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran, tidak ada kecurangan, tidak ada potensi konflik? Gini dong, kita optimis dong, karena yang megang duit ini kan problemnya selama ini, duit besar kita kan selalu salah kelola. Loh kali ini kan orang-orang hebat semua yang lola. Yang sudah tidak lagi mikirin duit. Mereka sudah selesai dengan hidupnya. Tega sekali sih 15.000 triliun ini masih mau dicopet juga, kelewatan itu. Selain kelewatan menurut saya orang paling nekat lah. Kalau berani melakukan hal itu di eranya Pak Prabowo. Dia sudah tegas, dia nggak akan main-main tuh soal ngejaga duit ini. Oke, Mas Adi, apakah ungkapan dari Bang Noel ini bisa dijadikan jaminan bahwa Danantara tidak akan kecolongan untuk mengelola aset yang ada? Ya saya kira secara prinsip ya, kalau soal Danantara ini memang harus diawasi secara kolektif. Karena tentu saja kalau menyangkut dana yang cukup besar, ini kan hampir 15.000 triliun. Yang saya kira memang selalu dalam tanda kutip ya, dikhawatirkan hanya sebatas jadi bancakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi di Malaysia yang terkait dengan 1MDB itu kan menjadi trigger sebenarnya. Supaya soal lembaga-lembaga yang terkait dengan investasi itu memang sangat rentan terkait dengan penyimpangan. Apalagi yang dimaksud dengan manusia itu kalau sudah menyangkut soal uang, kalau sudah menyangkut soal logistik, seringkali imannya bisa berubah secara total.
Oleh karena itu melibatkan banyak pihak seperti presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden sebagai penasihat misalnya, menjadi penting untuk mengingatkan bersama bahwa dana yang berlimpah ini tujuannya adalah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, apalagi untuk mengakumulasi kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi secara prinsip seperti yang disampaikan oleh Prabowo, dana yang cukup besar ini tujuannya adalah bagaimana kita mandiri secara ekonomi. Kan kalau misalnya dana yang dilakukan oleh Danantara ini misalnya ya, soal energi terbarukan, saya kira bagus. Saya kebetulan dulu kan sempat agak mendalami terkait dengan renewable energy, seperti energi panas bumi gitu ya, kemudian panas bumi dan seterusnya. Ya. Cuma sampai hari ini kan tidak ada investasi, tidak ada investor yang mau mencoba untuk menseriusi bagaimana energi terbarukan di masa yang akan datang. Padahal kita tahu energi fosil kita yang terkait dengan BBM ini kan diprediksi misalnya paling lama sekitar 20-25 tahun itu sudah akan berakhir. Termasuk juga soal bagaimana investasi terkait dengan ketahanan pangan. Saya kira penting. Kalau terjadi misalnya huru-hara di dunia internasional, ada perang yang kemudian cukup menghambat bagaimana arus lalu lintas hubungan internasional, ya tentu kita membutuhkan cadangan pangan sehingga apapun yang terjadi di luar, itu kan tidak akan berpengaruh secara signifikan. Kalau ini dilakukan, saya kira secara signifikan persoalan Danantara itu menjadi penting untuk kita support dan tentu sangat penting untuk kita awasi. Kan di situ sebenarnya konteksnya Mbak Cynthia. Artinya butuh pengawasan, di situ ada BPK, di situ juga ada KPK dan semua penegak hukum supaya dilibatkan dalam konteks supaya tidak ada penyimpangan apapun. Kita ingin bangsa ini merdeka, bangsa itu besar, tentu dengan dana-dana yang cukup luar biasa berlimpah ini. Ya, itulah harapan kita bersama agar Danantara ini tujuannya yang memang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara bisa kembali lagi ke rakyat. Terima kasih Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.